Pemirsa, Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meninjau lokasi terdampak banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menko PMK dan Kepala BNPB terus mendata korban serta mempercepat upaya penanganan pasca banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejumlah helikopter dikerahkan untuk menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan PLN agar perbaikan jaringan listrik yang terputus ini segera rampung. Selain itu, pemerintah akan menyiapkan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Dari Gapuran ke Kota Pandan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa siap menggelontorkan dana darurat untuk membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Namun Purbaya tidak mengetahui bahwa darurat bisa dipakai karena musibah banjir dan longsor di Sumatera ini tidak berstatus bencana nasional. Masih dihitung biayanya berapa yang paling yang udah diskusiin pasti jembatan kan, akan ada 300.000, sedang dikompilasi datanya seperti apa, berapa jembatan dibutuhkan betul, dan untuk masing-masing sungai itu seperti apa, lagi dikumpulin dalam waktu 2 minggu ini akan siap. Pak, yang di jembatan yang ke arah Padang itu kan dia ada jembatan itu yang menghubungkan antara Padang dan Sumatera itu kan rusak Pak, nanti itu perbaikannya gimana Pak, menggunakan APBN langsung atau? Ada PU pasti punya dana, biar aja PU yang bisa. Tapi kan itu Usai meninjau lokasi banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Medan, dan Aceh, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden tiba di lokasi pengungsian warga di Padang Pariaman dan menyapa para pengungsi sekitar pukul 3 sore. Presiden Prabowo langsung menyapa warga terdampak bencana di pengungsian Padang Pariaman. Selain menyapa pengungsi, Presiden Prabowo juga melihat dapur umum yang ada di posko pengungsian untuk memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Saya dapat laporan listrik di Sumatera Barat sudah hampir Air mati Pak, air. hampir 100%. Air sedang dibenahi, jembatan sedang kita hitung semua. Insya Allah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak dan hanyut akan kita bantu. Alhamdulillah. Di Sumatera Utara saya juga baru dari situ, kondisi beberapa kabupaten masih sulit, masih beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat, tapi sudah bisa kita datangi dari udara, dari helikopter, dari pesawat. Di Aceh pun demikian. Ini musibah. Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan, dan saya berdoa bapak-bapak ibu tegar percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara sendiri memikul beban berita. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah milik rakyat. Kita bekerja untuk rakyat, kita berbakti untuk rakyat, kita akan mengelola, menjaga kekayaan negara supaya bisa membantu rakyat. Untuk itu, marilah kita saling membantu, marilah kita bersatu, sama-sama menghadapi masa susah dan sama-sama nanti menyongsong masa baik. Pemirsa, jajaran Kabinet Merah Putih ikut turun langsung cek bantuan untuk korban terdampak banjir.
Salah satunya adalah Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang mengecek langsung bantuan logistik dari Presiden Prabowo. Rencananya bantuan ini akan dikirimkan ke daerah terisolir di Samarkilang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Pengiriman dilakukan dari Pangkalan TNI AU Suwondo, Medan dengan helikopter Karakal. Tidak hanya itu, bantuan juga sudah datang di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Dan bantuan ini dibawa oleh KRI Sutedi Senaputra 378. Total ada 50 ton bantuan yang akan dibagikan bagi warga yang terdampak bencana di Aceh. Siap, 1 jam ya, 1 jam. Semoga lancar. Siap, bisa segera membantu masyarakat. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Maman Abdurrahman bersama anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di Pasar Senen Blok 3, Jakarta Pusat. Maman menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Pak Menteri, thrifting yang dihapus ya. Thrifting yang dihapus, Pak. Oke. Kedatangan Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan anggota Komisi 5 DPR Adian Napitupulu di Pasar Senen, Jakarta Pusat disambut para pedagang pakaian bekas. Para pedagang menyampaikan keluh kesah mereka dan meminta pemerintah tidak menutup aktivitas thrifting di Indonesia. Menteri UMKM berjanji akan mencari jalan tengah menangani polemik thrifting. Dan kami pemerintah, itu pasti prioritas pertama kita adalah mengamankan agar pedagang-pedagang masih tetap bisa berlanjut. Itu dulu ya. Karena kan ada kepentingan pengamanan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Itu ya. Nah, di satu sisi saya harus menyampaikan apa adanya dulu. Di satu sisi memang secara aturan kita dilarang mengimpor barang-barang bekas. Itu ya. Ini secara aturannya dulu. Realnya begitu. Lalu sisi keduanya adalah kita harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang. Para pedagang thrifting menaruh harapan besar kepada pemerintah. Karena banyak masyarakat yang kini bergantung hidup dari aktivitas thrifting. Saya mewakili dari pedagang Pasar Senen, khususnya di lantai 2. Saya sangat berharap kepada pemerintahan, jangan main tutup-tutup. Dikit-dikit ada masalah, thrifting ditutup. Ini kami di lantai 2 ini adalah UMKM-nya juga. Kami di sini ada anggaran 500 pedagang. Dikalikan 3 satu toko karyawan, ada 1.500 pedagang yang sangat membutuhkan thrifting. Sebelumnya, sejumlah pedagang pakaian impor telah mendatangi gedung DPR. Mereka meminta usaha thrifting dilegalkan dan siap bayar pajak. Namun, pemerintah menyatakan impor barang bekas tetap ilegal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.